Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang disebut di dalam hadis tadi ya, bahwa seorang laki-laki yang bertanya kepada ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang saat itu dia mengatakan apa? Ar-ra'aita, apa pendapatmu? Idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadan ya wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a, katanya. Ya. Apa pendapatmu wahai Rasulullah, kata Nu'man al-Khuzai tadi. Ya, kalau aku telah mengerjakan salat yang 5 waktu. Ya, idza shallaitul maktubat. Ya. Jadi salat 5 waktu aku kerjakan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Habis itu apa? Wasumtu Ramadan, dan aku puasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal. Ya. Dan kemudian aku halalkan yang telah dihalalkan oleh Allah. Yang kemudian disebutkan oleh Imam Nawawi, makna ahlaltul halal adalah apa? Fa'altu mu'taqidan hillahu. Jadi aku mengerjakan dengan keyakinan itu halal gitu. Ya. Seperti misalnya Bapak makan apa Pak? Makan daging gitu ya. Bapak makan dengan keyakinan apa? Daging itu halal gitu. Walaupun ada kan Pak ya, sekarang gue takut makan daging katanya. Ya, enggak mau makan lagi ya. Padahal dia yakin halal. Nah, tetapi apa kata Imam Nawawi tadi? Yang dimaksud dengan ahlaltul halal maknanya apa? Fa'altu mu'taqidan hallahu. Aku mengerjakannya dengan keyakinan itu halal gitu. Ya. Habis itu apa? Wa haramtul haram, dan kemudian aku mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dikatakan oleh Imam Nawawi apa? Maksudnya haramtul haram adalah ijtanabtuhu, aku menjauhinya. Ya. Habis itu di akhirnya dia mengatakan apa? Walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambah sedikit pun kecuali yang 4 perkara tadi. Yang pertama apa Pak? Salat 5 waktu, puasa Ramadan. Dia halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, yaitu artinya dia kerjakan dan keyakinan itu halal. Dan kemudian dia haramkan apa yang diharamkan oleh Allah, yaitu dia jauhi apa yang diharamkan oleh Allah, dan dia tidak menambah sedikit pun yang lainnya. Adkhulul jannah, katanya. Apakah aku masuk syurga, kata kita. Apa kata Rasulullah Pak? Naam, katanya. Iya. Ya. Makanya Dr. Mustafa Dib tadi mengatakan apa Pak? Jalan ke syurga itu jelas. Jadi kalau Bapak sholat 5 waktu, Masya Allah, ini 5 waktu begini Pak di sini ya? Atau maghrib saja? Nah, karena di tempat saya maghribnya penuh gitu ya. Tapi kalau subuh, asar, kadang-kadang zuhur nggak ada azan, itu di kampung, bukan di sini. Ya. Ya, kadang azan asar ada, ya zuhurnya nggak ada. Kadang zuhurnya ada, azan asarnya tidak ada. Ya. Jadi kalau Bapak sudah sholat 5 waktu, Masya Allah. Ya. Kemudian apa? Bapak puasa di bulan Ramadan. Ya. Habis itu Bapak halalkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Artinya Bapak kerjakan dengan keyakinan itu halal. Dan kemudian Bapak haramkan apa yang diharamkan oleh Allah, yang artinya menjauhkannya. Maka walaupun kita tidak menambah selain itu, kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, apa yang dimaksud dengan masuk syurga di situ Pak? Masuk syurga tanpa mampir dulu di neraka. Karena manusia itu kan, khususnya orang beriman, itu macam-macam Pak masuk surganya. Ada yang mampir dulu, ada yang langsung gitu ya, ada bahkan yang tidak pakai hisab ya. Jadi ada yang langsung pakai hisab, ada yang langsung nggak pakai hisab ya. Kalau kita kira-kira di mana Pak? Nggak pakai hisab. Kalau nggak pakai hisab gampang Pak, ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab itu ya,
Disebutkan oleh Allah apa Pak? Oleh Rasulullah yang pertama apa? Ya, dia la yarqun namanya. Dia tidak pernah meruqyah. Wala yastarqun, dan dia tidak minta diruqyah. Yang kemudian dijelaskan oleh para ulama maksudnya apa? Maksudnya ya yang ruqyah yang tidak syar'i gitu. Tapi kalau ruqyah syar'i ya enggak apa-apa Pak. Ya karena Rasulullah juga dan para sahabatnya ya meruqyah gitu. Tapi kalau ruqyah yang tidak syar'i, ini yang tidak boleh. Ya. Habis itu apa? Ya wala yatatayyarun, tidak apa? Percaya dengan kabar-kabar burung gitu. Tatayyur, hayalan, apa namanya? Ya ramalan lah begitu ya. Ini ada burung datang ini. Ada cicak di mobilku, jangan-jangan ada apa-apa ini dengan mobil saya ini. Ya. Habis itu biasanya apa? Ada burung hantu mampir di atap kita. Wah, jangan-jangan ada yang meninggal hari ini gitu. Ya. Bapak pernah percaya itu? Kalau pernah, nggak ada kemungkinan lagi untuk masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau belum pernah itu beruntung Bapak. Ya, bakal masuk surga tanpa hisab. Dan yang terakhir apa? Wa 'alallah yatawakkalun. Ya, mereka bertawakal hanya kepada Allah. Jadi kalau 4 perkara ini Bapak ada pada kita, maka insya Allah kita akan masuk surga tanpa hisab. Ya, yang disebutkan oleh Rasulullah itu ada berapa orang Pak? 70, dikit banget. 70.000 katanya. Ya. Tapi disebutkan lagi di dalam hadis Imam Ahmad ya. Ya, setiap 1000 ya itu dikali 70. Artinya setiap 1000 dikali 70.000 berapa kira-kira Pak? Dijumlahkan nanti di rumah Pak ya. Artinya setiap 1000 tadi dikali 70.000. Nah jumlahnya, begitulah jumlah orang yang beriman yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Tetapi yang kita bahas tadi adalah orang yang mengerjakan sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia kemudian haramkan, artinya dia jauhkan dirinya dari yang diharamkan oleh Allah, dan dia kerjakan dengan yakin ya apa yang dihalalkan oleh Allah, maka dia akan masuk surga tanpa mampir dulu di neraka, tapi tidak ada jaminan bebas dari hisab. Paham Pak ya? Tapi kalau Bapak sudah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, mengharamkan, artinya menjauhkan apa yang diharamkan oleh Allah dan menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ditambah 4 sifat tadi, tidak pernah meruqyah, minta diruqyah atau wala yatatayyarun tadi, dan kemudian dia bertawakal kepada Allah, maka pasti kita akan masuk surga tanpa hisab. Subhanallah Pak ya. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab.